رضا الله الله رضا الله 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 رضا الله 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 رضا الله به تحلو الحياة تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis ta'lim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, ada satu hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada satu sabda datang dari lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fiha. Ada 3 doa mustajabatun, doa ini pasti diijabah. La syakka fihinna, tidak ada keraguan sama sekali bahwa doa ini, 3 doa ini pasti akan dikabul, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa siapa sajakah yang pasti diterima, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang akan menjadi bahasan kita pada pengajian kita di malam hari ini. Yang pertama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul walidi liwaladi. Doanya orang tua buat anaknya, ini pasti dikabul, ini pasti diijabah, la syakka fihi, enggak ada keraguan. Artinya bagaimana? Kita harus yakin. Kita harus yakin, saya yakin-yakinnya bahwa doa kita sebagai orang tua yang kita tadahkan kepada Allah untuk anak kita itu pasti diijabah. Baik untuk anak kita yang sudah keluar rumah, baik untuk anak kita yang masih memang ada sama kita di rumah, maka jangan pernah bosan untuk mendoakan anak-anak kita. Anak kita yang udah berumah tangga kah, anak kita yang belum kah, anak kita yang kecil kah, jangan pernah bosan untuk mendoakan anak. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa orang tua untuk anaknya ini pasti dikabul, pasti diijabah. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doaul walidi li waladihi ka doaun nabi li ummatihi.
Doa orang tua untuk anaknya itu sama dengan doa Nabi untuk umatnya. Tidak ada satu permohonan, tidak ada satu munajat, tidak ada satu doa Nabi yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doa, seluruh permohonan, seluruh istighosa dan seluruh permintaan Nabi kepada Allah untuk umatnya itu pasti diijabah. Nah, begitu pula lah doa orang tua untuk anak-anak. Ya Allah, anak saya nggak perlu jadi buader amat ya, nakal amat ya, nggak ngerti dibilangin amat ya, keras kepala amat ya. Adukan hal itu kepada Allah. Yakini bahwa doa kita sebagai orang tua untuk anak kita ini pasti akan dikabul, pasti akan diijabah. Kemudian yang kedua, wada'watul musafir. Doa yang diterima, doa yang diijabah, doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang musafir. Orang yang bepergian. Pertanyaannya, pergian yang model bagaimana ini? Yang doanya diterima, dikabul oleh Allah. Nah, doa-doa orang yang musafirnya ini diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah musafir min ghairi maksiatillah. Musafirnya bukan untuk maksiat kepada Allah. Kalau saudara pergi ke Bandung, kemudian di sana untuk ketemu dengan ulama, ketemu dengan kiai, untuk ngaji. Nah, itu namanya doa yang akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena musafirnya saudara bukan untuk apa? Iya, sama. Saudara pergi umroh, saudara pergi haji, saudara pergi ziarah ke makam-makam aulia Allah. Kan itu semuanya pepergian, itu semuanya musafir yang kategorinya adalah ibadah. Nah, maka orang-orang yang musafir dan musafirnya bukan untuk maksiat kepada Allah, maka orang yang seperti ini ketika ia tadahkan tangan, ia mohon, ia minta, ia berdoa, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihi, tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi kalau lagi saudara ke Pemijahan atau saudara keliling apa namanya itu? Jawa Madura, ke Wali Songo, itu kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendadahkan tangan kepada Allah. Kenapa? Karena musafirnya kita ini adalah musafir yang ibadah. Yang ketiga, wada'watul mazlum. Nah, ini hati-hati. Doa yang pasti dikabul, doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang-orang yang dizalimi ini menadahkan tangan, memohon dan meminta untuk terjadi sesuatu kepada orang yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Ada seseorang yang pernah kita zalimi. Ada seseorang yang pernah kita lukai. Ada seseorang yang pernah kita sakiti. Ada seseorang yang pernah kita bikin curang. Sakit hati orang yang kita zalimi ini. Nah, saat itu kemudian orang yang kita zalimi ini menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihi, enggak ada keraguan barang dikit, pasti diijabah. Nah, untuk itulah peringatan dan pelajaran buat kita, jangan pernah menzalimi orang lain. Hatta ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Yarfa'uhallahu fawqal ghamami wa yubtahu laha abwabus samai wa yaqulu ar-rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Sampai ada satu keterangan
sampai ada satu hadis dari baginda Rasul, sampai ada satu peringatan yang datang dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum. Kata Nabi, hati-hatilah dengan doanya orang yang dizalimi. Hati-hatilah dengan tadahan tangan, dengan permohonan, dengan doa orang yang pernah disakiti. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Karena sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu diantaranya, diantara ia dengan Allah itu kagak ada hijab sama sekali, enggak ada penghalang sama sekali. Artinya ketika orang yang dizalimi itu menadahkan tangan, memohon, meminta kepada Allah, maka tidak ada halangan sama sekali, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang kita zalimi ini, orang yang kita zalimi ini mintanya baik buat kita, ya alhamdulillah. Tapi seandainya orang yang pernah kita zalimi ini lalu ia menadahkan tangan, sementara doanya tidak ada hijab sama sekali langsung kepada Allah, kemudian permohonan dan doanya nyumpahin kita, bahaya nggak kira-kira? Bahaya nggak kira-kira itu? Orang kita zalimi, sakit hatinya, sakit hatinya. Kemudian kata orang yang kita zalimi, ya Allah, saya nggak redo, saya nggak suka, saya sakit hati saya, ya Allah, saya dizalimi seperti ini. Maka saya minta kepadamu ya Allah supaya orang yang dizalimi, orang yang menzalimi saya ini ketabrak mobil. Waduh, repot nggak kira-kira kita ini? Nauzubillahi min terjadi. Hati-hati. Yarfa'uhallahu fawqal ghamami. Nah, doanya orang yang dizalimi ini Allah angkat. Allah angkat di atas awan, wa yuftahu laha abwabas sama, kemudian langit dibuka. Suara orang, doa orang yang dizalimi, doa orang yang mazlum, doa orang yang kita aniaya, kita zalimi ini, doanya diangkat. Diangkat ke awan, kemudian langit pintunya dibuka. Apa? Supaya doa ini sampai kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Wa yaqulur Rabb, kemudian Allah berkata, Allah berfirman, wa izzati, demi keagunganku, la ansurannaka walau ba'dahin. Wahai engkau, kalian yang pernah dizalimi orang lain, gak usah takut, kata Allah. La ansurannaka, aku pasti akan nolong kamu. Apapun permintaan kamu karena kamu dizalimi orang lain, minta saja sama aku, pasti akan aku ijabah. Walau ba'dahin, walaupun kagak langsung saat itu. Contoh, ada kita menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain sampai lupa, sakit orang lain. Kemudian orang yang kita zalimi minta kepada Allah, ya Rob, saya nggak punya salah, nggak apa, saya dizalimin seperti ini. Maka saya mohon, saya minta kepadamu ya Rob. Karena saya yakin bahwa doa orang-orang yang dizalimi ini nggak ada hijabnya, maka saya minta kepadamu ya Allah, engkau balas. Engkau balas sakit hati saya ya Allah. Itu langsung saudara. Bisa jadi kontan saat itu, bisa jadi walau ba'dahin. Tidak hari itu, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan kita baru kena akibatnya dari kezaliman yang kita lakukan. Nah, pelajaran dan intisari yang bisa kita ambil dari pengajian kita pada malam hari ini, yang pertama, jangan pernah bosan doain anak-anak. Kemudian ketika kita sedang pepergian dan pepergian kita ini bukan dalam kemaksiatan, maka banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah memohon, meminta kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang musafir bukan dalam kemaksiatan, doanya itu diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, hati-hati jangan pernah berbuat zalim kepada orang lain, karena sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya, langsung sampai kepada Allah. Dan Allah berjanji kepada orang yang dizalimi, la ansurannaka walau badahin, engkau pasti akan aku tolong walaupun tidak hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin akan datang. Nah, mudah-mudahan pengajian kita ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.